pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Dia Patricia Febrini dari kelas 12E. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus pelanggaran hak warga negara yang sedang terjadi di lingkungan sekolah, yaitu bullying atau perundungan. Tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan bentuk bullying, menganalisis hak dan kewajiban yang dilanggar, memahami dampaknya, serta memberikan solusi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum bullying bertentangan dengan hukum di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis. Nah, artinya teman-teman, tindakan bullying jelas melanggar hak asasi anak dan dapat dikenai sanksi. Deskripsi kasus. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara sengaja dan berulang terhadap seseorang yang dianggap lebih lemah. Bullying dibagi menjadi dua bentuk utama. Yang pertama itu teman-teman bullying verbal. Apa itu bullying verbal? Bullying verbal dilakukan melalui kata-kata seperti mengejek fisik, menghina, memberikan julukan yang merendahkan, mengancam, walaupun tidak menyentuh fisik. Bullying verbal dapat menyebabkan luka batin, rasa malu, dan hilangnya rasa percaya diri. Yang kedua itu teman-teman bullying fisik. Apa itu bullying fisik? Bullying fisik melibatkan tindakan kekerasan secara langsung seperti mendorong, memukul, menendang, merusak barang milik korban. Bullying fisik dapat menyebabkan cedera dan rasa takut yang mendalam. Biasanya teman-teman kasus bullying melibatkan pelaku, korban, dan saksi yang seringkali memilih diam karena takut. Yang berikut teman-teman analisis kasus bullying. Dalam kasus bullying terdapat pelanggaran hak warga negara, yaitu hak atas rasa aman, hak atas perlindungan hukum, hak untuk memperoleh pendidikan yang nyaman dan layak. Selain itu, pelaku bullying juga teman-teman telah mengingkari kewajibannya sebagai warga negara, yaitu kewajiban untuk menghargai hak orang lain dan menjaga ketertiban. Faktor penyebab bullying antara lain. Yang pertama, kurangnya pengawasan dari guru atau orang tua. Yang kedua, lingkungan pergaulan yang negatif. Yang ketiga, kurangnya pendidikan karakter empati. Dan yang keempat, pengaruh media sosial. Dampak bullying itu teman-teman sangat serius, baik bagi korban maupun bagi lingkungan sekolah. Bagi korban, dampaknya itu yang pertama itu trauma dan stres. Yang kedua, gangguan mental. Yang ketiga, menurunnya prestasi. Yang keempat, takut datang ke sekolah. Yang berikut dampaknya bagi lingkungan sekolah. Yang pertama, suasana belajar menjadi tidak kondusif. Yang kedua, timbul rasa tidak aman. Yang ketiga, menurunnya citra sekolah. Jika tidak ditangani dengan baik, bullying dapat berdampak jangka panjang terhadap masa depan korban. Oke teman-teman, solusi dan upaya perlindungan hukum. Upaya pencegahan bullying yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama itu teman-teman sekolah membuat program anti-bullying dan sosialisasi rutin. Yang kedua, guru meningkatkan pengawasan dan membangun komunikasi terbuka dengan siswa. Yang ketiga, orang tua memberikan pendidikan karakter, empati, dan pengawasan penggunaan media sosial. Yang keempat, siswa harus berani melapor jika melihat atau mengalami bullying. Oke teman-teman, secara hukum korban bullying dapat melapor kepada pihak sekolah, orang tua, atau pihak berwenang untuk mendapatkan perlindungan sesuai peraturan yang berlaku. Penegak hukum penting agar memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dari kesimpulan ini bahwa bullying, baik verbal maupun fisik, merupakan pelanggaran hak warga negara dan bertentangan dengan hukum di Indonesia. Sebagai generasi muda, mari kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghormati.
Mari hentikan bullying mulai dari diri sendiri dengan menjaga sikap menghargai perbedaan dan peduli terhadap sesama. Karena sekolah seharusnya menjadi tempat belajar dan berkembang, bukan tempat yang menimbulkan rasa takut. Berani baik, berani hentikan bullying. Stop bullying. Sekian dari saya, terima kasih.